Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revitia Triana Octavia, NPM 20510300137, program studi akuntansi syariah kelas C. Video ini dibuat guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Fikih Muamalah dengan dosen pengampu Ibu Diah Mukminatul HMSY. Dalam video ini saya akan sedikit memaparkan materi mengenai unsur riba pada akad murabahah yang bersumber dari jurnal oleh penulis Ahmad Darujat tahun 2018. Yang pertama saya akan menyampaikan pengertian riba itu sendiri. Kata riba berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti tambahan atau aziyadah, berkembang atau an-numu, membesar atau al-uwu, dan meningkat atau al-irtifa. Sedangkan menurut terminologi ilmu fikih, riba merupakan tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat tanpa adanya imbalan tertentu. Pengertian riba secara teknis menurut para fuqaha adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil, baik dalam utang piutang maupun jual beli. Pelarangan riba dalam Islam secara tegas dinyatakan baik dalam Al-Quran maupun hadis yang diwahyukan secara berangsur-angsur, seperti halnya pengharaman khamar. Selanjutnya dasar hukum riba yaitu Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran salah satunya dalam surah Ar-Rum ayat 39 yang artinya, dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Selanjutnya dalam hadis seperti dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mencela penerima dan pembayar bunga orang yang mencatat, begitu pula yang menyaksikan. Beliau bersabda, mereka semua sama-sama dalam dosa. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, dan Ahmad. Selanjutnya yaitu pengertian dari murabahah. Murabahah adalah menjual suatu barang yang menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai margin atau keuntungan. Aplikasi pembiayaan murabahah pada bank syariah dapat digunakan untuk pembelian barang konsumsi maupun barang dagangan atau pembiayaan tambah modal, yang pembayarannya itu dapat dilakukan secara tangguh atau bisa disebut dengan angsuran. Dari definisi tadi dapat dinyatakan bahwa murabahah itu adalah jenis jual beli yang sebagaimana pada umumnya akad ini meniscayakan adanya barang yang dijual. Sedang sebagai akad jual beli, murabahah itu memiliki spesifikasi tertentu. Yang pertama, keharusan adanya penyampaian harga semula secara jujur oleh penjual kepada calon pembeli sekaligus keuntungan yang diinginkan oleh penjual. Yang kedua, keuntungan yang diinginkan oleh penjual tersebut harus sesuai kesepakatan dari kedua belah pihak. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. Satu hal yang membedakannya dengan cara penjualan yang lain adalah bahwa penjual dalam murabahah secara jelas memberitahu kepada pembeli berapa nilai pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang dibebankannya pada nilai tersebut. Selanjutnya, realita murabahah yang terjadi. Saya sudah menyampaikan pengertian dari murabahah tadi. Dalam praktiknya memang tampak seperti jual beli biasa, tetapi ada keistimewaan tersendiri dalam akad murabahah. Jual beli murabahah juga hanya mampu digunakan terhadap suatu barang yang sudah dimiliki oleh penjual secara kafah pada waktu negosiasi. Jadi barang itu benar-benar kepemilikan resmi si penjual, bukan sedang dalam tahap angsuran ataupun menjadi kepemilikan orang lain. Bank syariah juga memiliki sistem yang serupa dan lebih dikenal dengan nama akad murabahah lil amir bi al syira.
atau murabahah kepada pemesan pembelian atau disingkat dengan KPP. Akad ini tidak sama persis dengan akad murabahah yang asli. Lugasnya, murabahah KPP ini lebih kompleks karena melibatkan 3 pihak, yaitu pembeli, lembaga keuangan, dan penjual. Murabahah KPP juga mengandung 2 akad dalam satu waktu, yaitu akad pertama antara penjual dengan lembaga keuangan, dan akad kedua adalah penjualan dari lembaga keuangan dengan pemesan atau pembeli. Pembahasan mengenai definisi dari murabahah KPP tadi sangatlah signifikan. Bisa dibilang murabahah KPP itu mempunyai beberapa rukun dan syarat dan yang hampir mirip dengan murabahah biasa dengan beberapa pengecualian. Lebih mudahnya kita ambil dua contoh kasus. Yang pertama itu ada calon pembeli datang ke bank. Dia berkata kepada pihak bank, "Saya bermaksud membeli mobil X yang dijual di dealer Z dengan harga 90 juta. Pihak bank kemudian menuliskan akad jual beli tersebut kepada pemohon seraya berkata, "Kami jual mobil tersebut kepada Anda dengan harga 95 juta. Jatuh tempo 3 tahun. Selanjutnya, bank menyerahkan uang 90 juta kepada pemohon dengan berkata, "Silakan datang ke dealer Z dan beli mobil impian Anda." Kemudian di contoh kedua, calon pembeli datang ke bank, kemudian melakukan transaksi dengan bank. Pihak bank lantas menghubungi petugas showroom dan berkata, "Kami membeli mobil X dari Anda." Selanjutnya pembayaran dilakukan via transfer oleh pihak bank. Petugas bank lantas berkata kepada pemohon, "Silakan Anda datang ke showroom tersebut dan ambil mobilnya." Dan ada kalanya petugas bank itu datang sendiri langsung ke pihak showroom dan membeli mobil tersebut dan berkata, "Berikan mobil ini kepada contohnya si Fulan." Dari contoh pertama tadi berarti kan bank tidak melakukan transaksi dengan pihak showroom. Dia hanya bertransaksi dengan calon pembeli. Artinya bank sebenarnya tidak sedang menjual mobil atau barang apapun kepada si pembeli. Tapi dia hanyalah meminjamkan uang kepada calon pembeli karena yang diserahkan kepada si calon pembeli itu hanyalah uang. Jadi laba yang diperoleh pihak bank sebesar 5 juta tersebut hakikatnya adalah riba nasi'ah, yaitu tambahan yang diambil oleh pihak yang memberikan hutang atau kreditor dari orang yang berhutang atau debitor karena adanya tempo. Dan ini jelas hukumnya adalah haram. Kemudian dari contoh yang kedua, bank memang menjual barang, tidak sedang meminjamkan uangnya. Karena bank juga bertransaksi dengan pihak showroom. Bank terlebih dahulu membeli mobil dari showroom sehingga mobil menjadi hak resmi milik bank, baru dia menjualnya kembali kepada si pembeli. Kasus kedua inilah contoh dari akad murabahah KPP tadi. Dari kasus tadi bisa disimpulkan bahwa murabahah KPP adalah negosiasi antara dua pihak atau lebih, di mana pihak yang berkontrak atau pemesan pembelian tadi meminta pihak lain atau pembeli untuk membeli sebuah produk atau barang. Pemesan itu berjanji untuk mengganti pembelian produk tersebut dengan menambah nilai belinya. Adapun pelarangan praktik jual beli murabahah KPP dengan alasan 1. Bai al-murabahah merupakan bai al-inna yang diharamkan. Bai al-inna ini adalah suatu akad jual beli di mana seseorang menjual suatu barang kepada orang lain secara kontan. Kemudian penjual tersebut membeli kembali barang tersebut secara tempo dengan harga yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua ada bai al-murabahah, merupakan jual beli barang yang tidak ada pada seseorang atau biasa disebut bai al-ma'dum. Menurut Ibnu Taimiyah, larangan tersebut bukan dari segi ada atau tidaknya objek akad, tetapi disebabkan oleh adanya unsur gharar, yaitu jual beli sesuatu yang tidak dapat diserahkan. Yang ketiga ada bai al-murabahah, merupakan dua jual beli dalam satu jual beli atau bai'atani fi bai'ah. Menurut ulama Hanafiyah, akad jual beli ini fasid karena harganya tidak jelas dan disertai dengan syarat tertentu.
Demikian pula menurut ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah, akad jual beli ini batal karena termasuk jual beli yang mengandung gharar. Yang keempat, bai al-murabahah merupakan hilah untuk mengambil riba dan bentuk lain dari bank konvensional. Yang terakhir, dari berbagai pembahasan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa akad bai al-murabahah di dalam prakteknya termasuk bai al-innah, bai al-ma'dum, bai at-tanifi bai'ah atau hilah yang pelarangan tadi, yang ada 4 alasan tadi itu untuk mengambil riba, adalah untuk mengambil adanya riba. Ada sebagian ulama yang berpandangan bahwa bai al-murabahah dalam praktek perbankan syariah merupakan hilah untuk memperoleh riba atau menghasilkan uang sebagaimana yang dilakukan oleh bank konvensional. Pada hakikatnya pembeli atau nasabah datang ke bank untuk mendapatkan pinjaman uang, dan bank tidak membeli barang atau aset kecuali dengan maksud untuk menjual barang kepada pembeli secara kredit. Esensi pelarangan riba dalam Islam berdasarkan pertimbangan-pertimbangan moral dan kemanusiaan, sebab esensi pelarangan riba adalah penghapusan segala bentuk praktek ekonomi yang menimbulkan kezaliman dan ketidakadilan. Sekian pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.